Apa itu yang disebut dengan CNN model gitu ya, karena ini adalah salah satu deep learning model yang paling dasar gitu ya. Cuman kalau misalkan lupa CNN model itu apa ya, silahkan tonton video ini gitu ya. Karena kita akan membahas CNN model sampai di codingannya juga gitu ya. Ya, selamat datang di video kita. Di video kali ini ya, kita akan membahas tentang hal-hal yang sangat dasar di dunia machine learning gitu ya, di dunia ya AI development, yaitu kita mempelajari salah satu arsitektur ML model yang paling dasar, yaitu CNN atau Convolutional Neural Network. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah kuliah gitu ya, kuliah IT, entah kuliah ilmu komputer, entah kuliah sistem informasi, pokoknya yang IT deh, informatika gitu ya, kemungkinan besar teman-teman pasti tahu apa itu yang disebut dengan CNN model gitu ya, karena ini adalah salah satu deep learning model yang paling dasar gitu ya. Cuman kalau misalkan lupa CNN model itu apa ya, silahkan tonton video ini gitu ya. Karena kita akan membahas CNN model sampai di codingannya juga gitu ya. Jadi apa itu CNN model gitu ya? Jadi ini ya, ini gambar ya, ini CNN model, ini gambar dari CNN atau Convolutional Neural Network. Ini adalah salah satu yang saya sebut tadi ya, arsitektur ML model paling sepuh. Nah ya, paling sepuh ini yang paling dasar gitu ya, yang ya ini mah apa sih namanya ya, sangat dasar gitu ya, sangat dasar. Namun ya at some point ya, belajar dasar-dasar ya sangat berguna juga untuk mempelajari hal-hal yang baru atau hal-hal yang apa sih namanya, terkini gitu ya. Jadi CNN model itu dari visualisasinya seperti ini. Jadi dia itu untuk memproses, nggak harus gambar sih, cuman mostly gambar yang diproses gitu ya. Jadi gambar itu kan berbentuk kayak semacam dua dimensi ya, dua dimensi. Sebenarnya sih nggak dua dimensi ya, anggap aja dua dimensi lah ya. Anggap aja dua dimensi. Terus setiap pixel gitu ya, setiap pixel itu kan akan diproses gitu ya oleh si layer ini, si layer neural networknya, atau si layer CNN-nya gitu ya. Jadi semakin dalam gitu ya, semakin dalam, maka si datanya itu akan dikompres menjadi apa ya namanya, menjadi lebih kecil, bukan lebih kecil ya, lebih tebal gitu, lebih tebal kenapa gitu, lebih tebal kenapa, karena kan awalnya gitu ya, awalnya gambar itu berupa dua dimensi gitu ya, value dua dimensi. Sebenarnya bukan dua dimensi ya, tidak dua dimensi, sebenarnya itu bisa dibilang sih tiga dimensi, karena ada value warna di situ. Jadi atau value istilahnya value ini deh, value monokrom gitu ya. Itu nambahin dimensinya, jadi tidak dua dimensi gitu ya. Ya. Namun gitu ya, setelah melewati layer-layernya, dia akan semakin istilahnya semakin tebal gitu ya. Semakin tebal. Jadi yang awalnya dia tuh cuma punya channelnya warna yang maksimal itu 3 gitu ya, dia akan semakin tebal gitu ya, semakin tebal. Jadi misalkan ini ya, jadi channelnya ada 64 dari 3, misalkan yang dari awalnya 3, atau misalkan awalnya 1 doang monokrom, berubah jadi 64 channel per pixel gitu lah ya. Dan ukurannya gitu ya, ukuran si apa sih namanya, si luasnya ini, luas gambarnya itu semakin kecil, jadi semakin dalam itu luasnya semakin kecil, tapi semakin tebal gitu ya channelnya. Ya, bisa dilihat lah ya ini dari visualisasinya. Jadi awalnya itu misalkan 224 kali 224 dengan 64 channel, terus masuk ke blok berikutnya jadi 112 kali 112 kali 128 channel, jadi channelnya jadi 2 kali lipat gitu ya. Terus masuk lagi blok berikutnya jadi 56 kali 56 kali 256 channel, channelnya ada 256. Masuk lagi gitu ya, masuk lagi ke blok berikutnya 28 kali 28 kali 512 channel, channelnya ada 512. Jadi dari yang
channelnya misalkan cuma satu doang atau misalkan 3 gitu ya, jadi semakin banyak channelnya gitu ya, jadi 512 gitu ya. Dan terakhir gitu ya, sampai ini channelnya ada 1000, enggak sih, 1000 sebenarnya ini apa sih namanya, biasanya yang terakhir ini untuk classification layer, biasanya untuk yang terakhir itu classification layer. Namun jadi berarti blok yang terakhir itu yang ada di 1x1x4096 ini gitu ya. Biasanya sih yang terakhir ini ya ada untuk classification layer gitu ya, untuk yang terakhir. Jadi memapping si gambar ini dia tuh masuk ke objek apa gitu ya, namanya apa gitu ya. Misalkan teridentifikasi kalau gambar ini itu adalah gambar kucing atau gambar mobil gitu ya, itu di classification yang terakhir gitu ya. Jadi ya ini memang apa sih namanya, arsitektur yang straightforward ya, karena ini salah satu arsitektur yang paling dasar juga gitu. Cuman ya penting juga lah untuk dipahami gitu ya, CNN model ini ya. Banyak sekali apa sih namanya, banyak sekali referensi untuk mempelajari gitu ya kali ini. Nah, kita masuk ke coding gitu ya. Kita masuk ke coding. Jadi saya sudah membuat gitu ya. Jadi sini biasalah ya, collab Google gitu ya. Ini bukan apa sih namanya, bukan model yang berat sebenarnya CNN model itu. Terutama kalau misalkan kita cuma mau coba-coba doang gitu ya. Itu bukan model yang berat sama sekali, kayak misalkan kita ngoding gitu ya, ngoding sebentar gitu ya. Coding sebentar terus ngetraining, bukan ngetraining ya, yang ngetraining lah. Ngetraining juga nggak sampai 10 menit kayaknya juga sih. Nggak sampai 10 menit di instance gratis nih ya, Google Colab yang T4 gitu ya. Itu bisa gitu ya. Dan ya nggak seperti transformer kok. Nggak seperti transformer model yang ya tuh butuh resource yang sangat banyak. Ini mah apa sih namanya, CNN model tuh salah satu model yang ya resource friendly lah ya, resource friendly. Nah, jadi kita mulai dari kodenya gitu ya. Nah, biasalah ini ya, yang awal ini install gitu ya, PyTorch, Torch Vision sama TensorBoard. TensorBoard ini untuk apa? TensorBoard ini untuk nampilin gitu ya, nampilin kayak gini lah ya, statistik. Ini TensorBoard gitu loh ya. TensorBoard. Terus ya TensorBoard nggak wajib sih, cuman buat logging aja sih, logging, atau cuma buat apa sih namanya, ya ngelihat report gitu ya, ngelihat report trainingnya gitu ya secara visual. Ya salah ya, ini install awal, terus diimport gitu ya, apa sih, library yang penting tentu saja gitu ya. Pertama adalah PyTorch ya, Torch, terus NN ini ya library neural networknya. Terus ini optimizer. Jadi optimizer itu apa? Optimizer itu ya untuk apa ya namanya, memilih metode atau teknik gradient descent-nya atau gradient descent-nya. Jadi ada SGD biasa, terus Adam optimizer, terus saya lupa lagi. Tapi saya sih biasa selalu memakai Adam optimizer gitu ya, karena apa sih namanya, standar apa ya namanya, itu tuh versatil gitu ya, bisa dipakai di hampir di mana saja gitu loh. Jadi pakai aja Adam optimizer. Nah ini ya, ini Adam optimizer. Kalau misalkan kita nggak tahu gitu ya mau pakai optimizer apa, ya udah pakai Adam optimizer aja. Terus Torch Vision ini biasa, ini untuk mengimport library dataset gitu ya. Library dataset ini untuk apa? Ini untuk mengambil gitu ya, atau bukan, ngambil dataset MNIST. Dataset MNIST ini apa? Dataset MNIST ini adalah salah satu dataset yang paling terkenal untuk orang-orang itu belajar gitu ya, deep learning model. Dataset MNIST ini itu berisi handwritten digit itu ya. Nah, kayak gini lah ya. Nah, kayak gini. Ini gitu ya. Jadi datasetnya itu cuma kayak begini doang. Jadi dia itu cuma ngasih gambar gitu ya, ngasih gambar hitam dan putih gitu ya, monokrom dari digit yang ditulis tangan gitu ya. Jadi ini sangat berguna untuk ketika orang tuh mau belajar apa ya namanya,
object recognition model. Ya, salah satunya ya CNN gitu loh ya. Sebenarnya nggak cuma object recognition sih. Ini juga bisa berguna ketika orang mau belajar tentang diffusion model atau text to image gitu ya. Jadi ada orang yang menggunakan dataset MNIST ini untuk bikin diffusion model kecil-kecilan gitu loh ya. Diffusion model kecil-kecilan untuk sekedar eksperimen gitu loh. Jadi apakah diffusion modelnya itu bisa mengenerate gambar handwritten digit gitu ya, yang sesuai gitu loh ya. Gitu. Ya, ini sebenarnya dataset yang salah satu dataset yang sangat berguna gitu ya ketika kita mau belajar deep learning model gitu ya. Dan ya, di sini kita memakainya untuk contoh atau ya dataset contoh untuk CNN model gitu ya. Jadi kita pakai dataset MNIST. Tapi kita pakai dataset MNIST gitu ya. Terus ini transform gitu ya. Nah, ini untuk apa ya namanya? Pre-processing lah ya, pre-processing dari dataset yang gambar gitu ya. Dataset yang bentuknya gambar jadi tensor. Tensor itu apa? Tensor itu array lah ya. Sebenarnya sih ya mirip array lah ya tensor itu. Cuman tensor itu bisa dibilang apa ya namanya? Definisi yang lebih matematika gitu ya. Entahlah kenapa apa sih namanya, kenapa orang-orang tuh tidak menyebutnya array gitu. Cuman ya udahlah ya, kalau di machine learning biasanya nyebutnya tensor. Dan tensor ini ya nggak cuma 1 dimensi 2 dimensi, biasanya banyak gitu dimensinya. Jadi ya gitulah. Jadi diubah lah ya, diubah dari bentuknya gambar menjadi tensor gitu ya. Tensor yang apa sih namanya, dia tuh tensor yang dia tuh isinya adalah angka. Iya, tensor itu isinya angka. Jadi oh iya betul gitu ya. Jadi kalau bedanya dengan array, mungkin array itu isinya bisa apa aja gitu ya. Array itu bisa isinya string, array itu bisa isinya apa sih namanya, objek, isinya boolean atau apapun gitu ya. Tapi kalau tensor isinya angka gitu ya. Entah itu floating point gitu ya atau integer doang, intinya angka lah ya isinya gitu. Udah, lanjut gitu ya, lanjut. Nah, ini kita oh ya, saya lupa lagi dari awal sini. Ini library yang kita masukin gitu ya. Tadi ada dataset, transform, ini data loader gitu ya, untuk ngeload gitu ya, ngeloading data dari MNIST gitu ya. Terus ini TensorBoard. TensorBoard ini ya untuk tadi logging visual. Ini datetime biasa lah. Datetime nggak tahu sih datetime itu ya. Jadi ini untuk biasanya sih ngambil now gitu ya udah. Terus ini gitu ya. Ini biasanya di script deep learning gitu ya, terutama yang menggunakan, enggak sih semuanya sih, biasanya di script deep learning itu kita itu mengecek apakah device-nya itu support CUDA atau tidak, atau dia tuh NVIDIA GPU atau tidak gitu loh. Karena kalau misalkan di NVIDIA GPU ya udah kita pakai GPU, kita pakai CUDA gitu loh ya, untuk supaya prosesinya lebih cepat. Kalau tidak ya kita pakai CPU doang yang lebih lambat. Jadi sebenarnya deep learning atau apa ya namanya, deep learning model gitu ya, itu tidak harus menggunakan GPU. Jadi bisa juga pakai CPU. Bahkan sebenarnya sih bisa pakai AMD GPU juga. Itu cuman itu nanti lah ya, itu nanti bahasan kalau misalkan teman-teman tertarik. Cuman secara umum gitu ya, orang-orang itu biasanya menggunakan NVIDIA GPU atau CUDA gitu ya. Kalau misalkan nggak ada ya udah pakai CPU. Kita lanjut gitu ya. Jadi ini tuh untuk ngesetting device-nya. Lanjut. Nah, terus ini untuk nentuin gitu ya konstanta atau hyperparameter lah ya gitulah ya. Konstanta ini dari ML modelnya gitu ya. Jadi batch size itu apa? Batch size itu berapa banyak gitu ya, berapa banyak data gitu ya, berapa banyak data yang masuk di dalam satu batch ya, batch size gitu. Itu apa, self explanatory sebenarnya gitu ya. Jadi dalam satu batch itu ada berapa banyak data. Jadi ini dalam satu batch berarti ada 64 gitu loh ya. Terus number epoch ini adalah berapa kali gitu ya, berapa kali si modelnya itu ditrain berulang. Jadi kalau misalkan epochnya 1 gitu ya, jadi si modelnya itu cuma ditrain
untuk satu kali dataset. Jadi datasetnya semua gitu ya, datasetnya semua ketika sudah dari awal sampai akhir si modelnya itu di train, ya udah. Kalau misalkan 10 kali berarti dari awal sampai akhir 1, terus dari awal sampai akhir 2, dari awal sampai akhir 3 sampai 10 kali gitu ya. Jadi mengulang di dataset yang sama gitu loh. Kenapa ini penting ya? Supaya apa sih namanya? Biasanya sih semakin tinggi nilai epoch gitu ya, itu ya berarti si modelnya itu semakin jago untuk dataset tersebut. Atau ya sebenarnya itu overfit sih. Jadi overfit itu ya dia tuh jago doang cuma di dataset yang di trainnya saja gitu ya. Tapi kehilangan kemampuannya itu tidak sebagus itu di dataset yang tidak masuk dalam training datasetnya gitu sih. Jadi ya biasanya sih number of epoch ya nggak terlalu banyak, maksudnya jangan sampai kebanyakan gitu, bukan nggak terlalu banyak, jangan sampai kebanyakan. Terus learning rate gitu ya, ini learning rate itu apa ya namanya, itu kayak semacam seberapa cepat gitu ya, seberapa cepat si modelnya itu beradaptasi dengan dataset gitu ya. Tapi ini jangan sama kayak epoch, jangan sampai kegedean gitu loh ya. Karena kalau misalkan modelnya itu punya learning rate yang terlalu tinggi gitu ya, dia akan tidak stabil. Kenapa gitu ya? Karena modelnya itu akan berubah-ubah terlalu cepat gitu loh ya. Jadi dia itu bukan kemampuannya. Jadi modelnya itu berubah-ubah, mengubah isinya itu terlalu cepat. Jadi sampai dia itu tidak stabil gitu loh. Jadi ketika misalkan dimasukin dia ketemu data baru, dia beradaptasi terlalu cepat atau dia tuh berubah terlalu banyak. Sampai akhirnya dia tuh meleset gitu loh ya. Gimana ya meleset tuh? Atau ya intinya model yang beradaptasi terlalu cepat itu tidak stabil gitu. Kalau misalkan model yang beradaptasinya agak lambat gitu ya, dia itu akan beradaptasi lebih lambat, cuman kita tuh bisa ngatur gitu loh, bisa memantau bahwa si model ini jangan sampai jangan sampai berubah berubah kemampuannya menjadi yang tidak diharapkan gitu loh. Kalau misalkan dia berubah terlalu cepat, jadi kita juga memantaunya juga agak sulit gitu lah. Jadi kalau misalkan ada data baru terus dia langsung berubah gitu ya modelnya, kan gitu loh. Jadi intinya sama kayak epoch gitu ya. Learning rate ini jangan sampai terlalu besar. Cuman kalau misalkan learning rate itu terlalu kecil, juga modelnya itu akan belajar pola dari dataset itu juga akan lama gitu loh. Jadi ya disesuaikan sebenarnya sih ini learning rate. Number of classes gitu ya. Number of classes ini mah jumlah ini aja sih, jumlah yang akhir gitu ya, jumlah yang akan dideteksi. Karena ini kan MNIST dataset ya, atau handwritten digit, berarti ya cuma 10 dari 0 sampai 9. Jadi number of classes-nya adalah 10. Ya itu untuk hyperparameter. Terus nanti ini dimasukin kemana gitu ya, ini nanti nih kalau misalkan teman-teman lihat gitu ya. Nah ini epoch di sini, number of epoch di sini. Terus batch size di sini gitu ya. Terus learning rate itu ada di di sini gitu ya, di optimizer, di inputnya gitu ya. Number of classes itu nanti dimasukin waktu inisialisasi. Nah ini inisialisasi CNN modelnya gitu ya. Sebenarnya hyperparameter ini bisa banyak ya, cuman di contoh kali ini ya cuma kayak begini doang. Jadi nanti aja lah kalau misalkan example yang lebih rumit gitu ya. Ya itu udah gitu ya untuk hyperparameter. Tadi ini udah gitu ya untuk preprocessing dari gambar menjadi tensor gitu ya. Terus ini juga kita ngeload datasetnya dari MNIST. Dia by the way MNIST tuh ada by default ada di library PyTorch. Bahkan TensorFlow juga ada gitu MNIST. Jadi dataset MNIST itu sudah sudah built in gitu ya di deep learning
framework atau deep learning library. Jadi kita tuh nggak perlu download dari website antah berantah gitu ya. Jadi kita udah kalau kita misalkan kita install PyTorch, kita install TensorFlow, ya udah itu tuh udah ada dengan dataset MNIST. Lanjut gitu ya. Nah ini untuk apa sih namanya, mendefinisikan modelnya gitu ya. Jadi kita pakai kelas gitu ya. Kita pakai kelas CNN. Jadi kita apa sih namanya, ngambil, jadi si kelas ini, si kelas modelnya itu ngambil NN module atau nih ya, neural network. Jadi supaya si kelas ini gitu ya, supaya si kelas ini itu apa ya namanya, mewarisi atribut dari NN module. Jadi kita tuh tidak perlu apa ya namanya, jadi kita tuh tinggal merubah-rubah dikit aja gitu ya dari kelas NN module. Tapi intinya ini supaya mewarisi atribut, mewarisi metode dari NN module. Ya gitulah ya. Terus jadi yang kita perlu ubah itu cuma dua metode, yaitu adalah init gitu ya, init metodenya ini, atau apa yang namanya, ini constructor gitu ya, constructornya, sama forward, ini forward method. Kalau di TensorFlow itu setahu saya beda namanya, tapi kurang lebih apa sih namanya, polanya sama gitu ya. Jadi kita tuh cuma tinggal bikin constructor sama si ininya, method forward. Method forward itu apa? Method forward itu ketika si modelnya itu gitu ya, si modelnya itu melakukan forward pass. Forward pass itu apa? Forward pass itu apa sih namanya, datanya itu apa ya namanya, mengalir dari depan ke belakang. Gimana ya jelasinnya? Ini dari gambar deh ya, dari gambar. Jadi forward pass itu sesimpel dari sini gitu ya, dari depan, terus datanya mengalir ke paling belakang. Ya udah gitu doang gitu. Itu forward pass. Jadi mengalir gitu ya dari depan ke belakang. Jadi yang kita ubah itu adalah di konstruktornya itu kita mendefinisikan si arsitektur modelnya dulu. Jadi PyTorch ini apa ya namanya, memberikan kita kebebasan untuk membuat deep learning model semau kita gitu ya. Yang penting ada forward metodenya yang apa ya, yang terdefinisikan gitu loh, yang bagus gitu ya, yang tidak error gitu ya. Nah, jadi di sini di waktu kita membuat constructor itu kita mendefinisikan layer per layernya. Nah di sini gitu ya, di sini itu kita bisa gitu ya, kita bisa menggabungkan layer per layer dengan lebih mudah, itu dengan sequential layer. Sequential layer ini sebenarnya nggak wajib sih, cuman kalau misalkan kita mau menggabungkan gitu loh ya, menggabungkan banyak layer sekaligus gitu ya. Jadi si apa sih namanya, jadi tuh kita tuh cuma mendefinisikan satu atribut, tapi satu atribut itu sudah berisi banyak layer sekaligus. Jadi lebih ringkas gitu ya waktu kita melakukan forward pass. Tapi intinya gitu ya, di waktu kita mendefinisikan konstruktor ini, kita mendefinisikan layernya. Pertama di model ini gitu ya, kita mendefinisikan convolutional layer gitu ya. Nah satu ini apa? Satu ini channelnya ada satu, atau ini monokrom gitu ya, karena kan MNIST monokrom tuh ya, cuma hitam dan putih. Jadi cuma channelnya satu dengan ukurannya 32. Bukan 32, salah. Jadi yang awalnya dari channelnya satu menjadi 32 channel. Ya, bukan 32 kali 32, salah. Maafkan. Ya, jadi yang awalnya itu dari dia tuh cuma satu channel per pixel, jadi 32 channel per pixel. Sebenarnya nggak bisa disebut pixel sih, cuman anggap sih pixel lah. Jadi apa sih namanya, yang awalnya itu cuma satu channel jadi 30 channel. Terus ini adalah ReLU. Ini sih sebenarnya activation function. Activation function ini untuk apa? Activation function ini supaya
si modelnya itu apa ya namanya, ada non-linear transformation. Non-linear transformation itu apa gitu ya. Jadi kalau misalkan gitu ya, setiap neuron atau setiap layer itu hanya mempunyai apa sih namanya, linear activation function. Linear activation function itu seperti ini. Bentar ya. Nah, ya. Jadi ya, activation function itu seperti ini gitu ya. Ini ada berbagai macam activation function, dan yang disebut ReLU itu seperti ini gitu ya tuh. Jadi dia tuh sebenarnya adalah linear function yang di bagian sininya gitu ya. Di bagian sininya tuh dia datar. Kalau misalkan linear kan cuma apa sih namanya, dari awal sampai akhir miring gitu ya. Miring dan sama gitu ya. Apa sih namanya? Kemiringannya. Cuman ini di bagian sininya itu datar. Kenapa ini penting gitu ya? Kenapa ini penting? Karena gini. Kalau misalkan gitu ya, linear ini loh ya, linear function ketemu linear function, hasilnya akan linear function juga. Jadi kalau misalkan gini nih, kalau misalkan apa sih, kalau misalkan ininya bukan linear seperti ini gitu ya, seperti sigmoid, ketemu sigmoid function lain gitu ya, maka hasilnya akan dia tuh akan membentuk grafik yang lebih kompleks daripada sekadar cuma sigmoid function. Jadi itu sih sebenarnya idenya. Jadi kenapa ada activation function ya, supaya ada yang disebut sebagai non-linearity. Cuman kalau misalkan teman-teman masih bingung apa itu kenapa non-linearity itu penting gitu lah ya. Ya sebenarnya bisa di skip juga sih kalau untuk sekarang gitu ya. Intinya gitu ya. Ini kita menggunakan activation function ReLU gitu ya. Yang kita menggunakan activation function ReLU, kita bisa apa sih namanya, menggunakan activation function lain seperti misalkan GELU, tang atau sigmoid, Licky ReLU juga bisa, terus SILU juga ada gitu ya, atau Swiss activation function, terus ada SWIGLU, banyak nih sebenarnya activation function. Cuman di sini saya kasih salah satu yang paling sederhana, yaitu ReLU gitu ya. Terus gitu ya, setelah layer ini gitu ya, setelah layer activation function itu tuh masuk ke convolutional layer yang baru lagi, yaitu yang dari 32 channel ke 64 channel. Oh ya, saya tadi lupa menjelasin kernel size. Apa itu kernel size gitu ya? Kernel size itu ini. Kernel size gitu ya. Kernel size itu dia itu kayak semacam apa ya namanya, classifier. Enggak classifier sih, salah, bukan classifier. Jadi dia tuh yang mengelompokkan gitu ya, mengelompokkan dari awal gitu ya, dari awal inputnya misalkan 3 gitu ya, 3 kali 3. Jadi misalkan kernel size 3, berarti kernel size nya adalah 3 kali 3, dan dia itu akan membuat gitu ya, input 3 kali 3 tadi jadi output itu satu seperti ini gitu ya. Nih, jadi misalkan ini 101 gitu ya. Itu apa sih namanya? Diproses oleh kernel gitu ya. Yang ini matrix kernel menjadi dia itu cuma jadi satu blok, satu titik aja nih. Tapi apa sih namanya, dengan jumlah channel yang lebih banyak tentunya gitu ya. Jadi ini kan awalnya jadi dari 32 channel menjadi 64 channel. Terus gitu ya, ini sampai dari 1 ke 32 channel, dari 32 channel menjadi 64 channel. Ini nggak berubah sih. Dari 64 tetap ke 64 gitu ya. Terus ini dari 64 ke 128 channel. Jadi begitu gitu ya.
max pooling ini ya, max pooling. Max pooling itu yang di bagian sini gak sih? Max pooling. Max pooling. Nah ini. Jadi perbedaannya gitu ya, perbedaannya. Jadi dia tuh kayak semacam ngambil yang paling gede dari ini gitu ya. Jadi misalkan ini kernel size-nya adalah 2, berarti 2 kali 2. Jadi dia itu di dalam matrix 2 kali 2 itu gitu ya. Di dalam matrix 2 kali 2 itu dia tuh ngambil yang paling gede atau max pooling itu. Di 30 0 2 0. Berarti diambil 30. Kalau ini average pooling dari 13. Dari apa sih namanya? Apa ya namanya? Merata-ratakan. Ini 30 0 20 3, berarti totalnya 32 dibagi 4 8. Begitu ya. Stride ini apa? Stride gitu ya. Padding ini saya juga tadi lupa jelasin lagi. Ya. Padding ya. Padding itu adalah kan misalkan gitu ya. Kan misalkan gambar itu kan ukurannya kayak gini nih. Misalkan ini gambar. Padding itu kayak ngasih di samping-sampingnya lagi gitu ya, ngasih di samping-sampingnya lagi dengan berisi apa ya namanya, dengan value-nya tuh 0. Untuk apa? Jadi ini tuh supaya si kernelnya kan nggak berukuran 1 kali 1 gitu ya. Kernelnya kan berukuran at least 3 kali 3 gitu ya, 3 kali 3 atau misalkan 2 kali 2, supaya gitu ya, supaya si apa sih namanya, pixel-pixel yang di ujung itu lebih representatif. Jadi lebih banyak lah, dia lebih meaningful. Jadi kalau misalkan padding ini tidak ada gitu ya, jadi misalkan si apa sih namanya, pixel-pixel yang di ujung ini dia tuh kayak cuma dievaluasi sekali dibanding pixel-pixel yang lain. Misalkan pixel yang lain itu bisa dievaluasi 3 kali gitu ya. Dengan adanya padding ini, jadi ya semua pixel yang ada di gambar tersebut gitu ya, itu bisa diproses. Nah, stride itu apa? Stride itu kayak apa sih namanya? Saya nemu stride. Nah, ini nih. Stride itu berapa jauh dia ngegeser gitu ya, ngegeser si kernelnya. Defaultnya adalah 1 gitu ya. Jadi dia ngegeser satu apa sih namanya, satu pixel gitu ya, tuh kelihatan tuh ya, stride-nya 1, terus kegeser lagi satu lagi. Kalau ini misalkan stride-nya 2, berarti dia ngegesernya, si kernelnya itu ngegeser 2 pixel tuh ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa di apa ya namanya, jadi bisa diatur lah untuk padding dan stride-nya. Ini stride-nya 2, berarti ya di dalam matrix tersebut gitu ya, matrix yang 2 dimensinya itu si kernelnya itu bergeser 2 pixel. Dan lanjut setelah max pooling ini, max pooling layer itu ke bawah lagi gitu ya, sampai apa yang namanya, ini channelnya sebanyak 128. Terus activation function lagi, terus ya max pooling layer lagi dengan kernel size 2 dan stride-nya 2. Ini tuh sebenarnya kita tuh bisa mendefinisikannya itu satu-satu gitu ya. Jadi solve.conf layer 1, terus solve.activation 1, terus solve.convolutional layer 2. Cuman untuk lebih apa namanya, lebih ringkas ya digabungin aja jadi di satu sequential layer. Asal apa sih namanya, setiap ini gitu ya, setiap layernya itu apa ya namanya, input outputnya itu channelnya apa ya namanya, sinkron. Ini kan 32 ke 32, ini 64 ke 64, ini 64 ke 64, terus baru 128 gitu terakhir. Nah, ini
apa sih namanya, kita ngegabungin lagi sequential layer, cuman ini untuk classifier. Jadi ini linear layer. Linear layer itu apa ya namanya, kayak ya linear layer. Linear layer. Jadi ya ini berukuran 128 kali 7 kali 7 gitu ya. Terus hasil akhirnya adalah 512. Nggak bisa dibilang channel sih, tapi 512 value. Terus dari 512 value itu di mapping ke number of classes. Number of classesnya berapa? 10. Dan ya begitu gitu ya. Nah, ini kenapa apa sih namanya? Kenapa gitu ya? Kenapa ini dari 128 gitu ya, dari channelnya 128. Jadi kok ini 128 kali 7 kali 7? Kenapa gitu loh ya? Kenapa berubah jadi 128 kali 7 kali 7? Karena ukuran si MNIST datasetnya itu adalah 7 kali 7. Jadi kalau nggak salah sih, kalau nggak salah ukuran MNIST itu 7 kali 7. Bentar, saya cek dulu. MNIST image size. Oh, 28 kali 28 ternyata, guys. Oh iya, jadi kenapa 7 kali 7? Karena ini ada kernel size gitu ya. Ada kernel size yang mengubah gitu ya, mengubah dari pertama 28 gitu ya, 28 dibagi 2 berarti kan kernel size stride-nya 2 juga gitu ya. Jadi dibagi 2, jadi pertama 14 gitu ya. Dari 14 kali 14 jadi segini, jadi 7 kali 7 ya, kalau nggak salah sih ya. Kalau ya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi dari 28 kali 28 itu jadi 14 kali 14, terus dari 14 kali 14 jadi 7 kali 7. Dan dengan yang di akhirnya itu jumlah channelnya itu adalah 128. Nah, jadi gitu ya. Jadi sebelum dimasukin ke classifier layer gitu ya, itu si gambarnya yang berukuran 7 kali 7 kali 128 itu di flatten itu di apa ya namanya, diratain lah ya, diratain jadi cuma tensor satu dimensi ya, cuma array satu dimensi doang, array satu dimensi yang ya berukuran yang sepanjang 128 kali 7 kali 7. Jadi ya gitu ya, jadi di flatten dengan jadi tensor satu dimensi atau array satu dimensi, terus baru dimasukin ke sini ke classifier layernya. Jadi yang tadinya segini gitu ya menjadi 512. Nah, terus baru lewatin activation function, terus masuk ke linear layer lagi dari 512 ke jumlah classesnya atau jumlah apa sih namanya, objek yang dideteksi atau 0 sampai 9 ya, jumlahnya 10. Baru di apa sih namanya, kayak di return. Jadi memang sesederhana itu. Jadi kita tuh cuma masukin x ini tensornya atau input gitu ya, terus masuk ke feature layer, ini feature layer yang masuk sini, terus dari hasil dari feature layer ini x kan ya, terus masuk lagi ke flatten, jadi x lagi ini x nya ini masuk ke classifier layer, terus jadi x lagi. Nah, x nya lagi ini baru dikembalikan atau di return, dan sudah deh gitu ya. Itu untuk core modelnya. Nah, habis itu ya ini inisialisasi gitu ya, inisialisasi atau ya manggil CNN modelnya, num of classes nih, num of classesnya ada 10. Tuh ini apa sih namanya, kayak memakai device ini gitu ya, memakai device kuda atau memakai device CPU gitu ya, atau lebih rumit lagi misalkan to DirectML itu supaya kita bisa menggunakan GPU selain Nvidia, kayak GPU misalkan GPU AMD, GPU Intel, ya pokoknya GPU, semua GPU lah ya, itu pakai DirectML. Cuman ya ini kita pakai CUDA. Ini apa sih namanya, mendefinisikan
si ininya apa sih namanya, cross entropy loss gitu ya, cross entropy loss untuk evaluasi loss value-nya. Terus ini optimizernya tadi, kalau misalkan kita bingung pakai apa, ya udah pakai Adam optimizer aja. Adam optimizer, kita masukin yang tadi nih, model parameternya dimasukin sini, learning rate-nya dimasukin sini. Ini untuk tensor board setup tuh ya. Ini apa sih namanya, direktorinya. Ini memanggil datetime biasa. Terus ini summary writer, masukin ke directory lognya. Ini writer. Sudah deh, kita masuk ke fase training. Ini metode untuk trainingnya. Ini training model, training loader, kriterionnya atau apa sih namanya, entropy loss functionnya, optimizernya, ini device-nya atau si ininya nih, kudanya. Terus ini jumlah epoch. Semudah ini sih sebenarnya sih. Jadi model.train gitu ya, model.train. Terus ya running loss atau apa ya namanya, ini tuh kayak menjumlahkan loss-nya. Loss itu apa? Loss itu jadi kalau misalkan semakin salah, loss-nya semakin besar. Semakin benar, loss-nya semakin kecil. Jadi ini untuk korek atau apa yang namanya, berapa kali si modelnya ini menebak benar. Awalnya kan 0 berarti ya, total gitu ya. Total ini ya jumlah yang sudah gitu ya, jumlah yang sudah dites atau ya di training ini sudah berapa kali. Terus ini for loop-nya. For loop-nya ini dari train loader. Ya, ini sebenarnya sih apa ya namanya? Ini kodenya sebenarnya self explanatory sih. Cuman ya udahlah ya, kita jelasin satu-satu. Data target to device. Ini datanya dimasukkan ke apa sih namanya? Apa sih data dari si ininya, data dari datasetnya. Sama target ini adalah label ini loh ya. Label dari dataset tersebut. Jadi misalkan datasetnya itu labelnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 gitu ya. Ini untuk inisialisasi ke device atau inisialisasi ke GPU-nya si datanya. Jadi memang agak memusingkan juga sih sebenarnya sih. Cuman ya karena deep learning model itu tidak apa ya namanya, tidak cuma menggunakan CPU tapi dia tuh menggunakan GPU, ya memang jadinya seperti ini gitu ya. Jadi apa sih namanya, jadi kita tuh memanage penggunaan device-nya juga, memanage penggunaan si variabel ini tuh masuk ke komponen mana gitu ya, hardware mana gitu. Ya lanjut lah ya, data itu diambil dari yang sini, terus ini target diambil dari yang sini. Sini optimizernya zero grad, ini boilerplate sih sebenarnya sih. Terus output model data. Ini modelnya itu si ini modelnya dimasukin data gitu ya. Jadi dimasukin forward, dia tuh data ini, si data ini akan masuk ke sini, yang si forward ini. Nah, akan masuk ke X gitu ya, dan X ini akan melewati si ini dan akan di return sebagai X yang ini. Si X ini akan jadi output gitu ya. Nah, ini kriterion ini atau si loss functionnya ini akan membandingkan gitu ya antara output dari modelnya sama label yang diharapkan. Nah, itu akan dihitung lossnya. Kalau semakin salah ya lossnya semakin besar. Begitu. Loss gitu ya. Ketemu jumlah lossnya, terus baru loss.backward. Loss.backward ini untuk apa gitu ya? Loss.backward ini untuk dia tuh melakukan backpropagation secara otomatis. Backpropagation secara otomatis ini lumayan, ini sangat berguna gitu ya, backpropagation otomatis, karena apa ya namanya? Jadi kita tuh tidak perlu melakukan backpropagation secara manual. Ya. Jadi ketika misalkan
apa sih namanya, data itu sudah melewati forward pass-nya gitu ya, sudah melewati sininya nih, sudah melewati forward pass gitu ya, terus ketemu gitu ya hasilnya, dan dibandingkan dengan label yang diharapkan, itu tuh kita bisa mengganti gitu ya, mengubah si parameter-parameter yang ada di model ini secara otomatis berdasarkan loss function tadi gitu ya. Dan itulah yang dilakukan oleh deep learning framework. Jadi mereka itu melakukan backpropagation otomatis, dan itu tuh kayak apa namanya, main feature lah ya, main feature dari deep learning framework. Kalau jadi kita tuh cuma tinggal ngebuat satu forward pass, kita nggak perlu mikirin backward passnya begitu. Terus ini biasa optimizer satu step gitu ya, optimizer satu step. Ini running loss gitu ya, running loss ini tuh kayak apa namanya, untuk ngeakumulasiin lossnya berapa. Dan ya ini untuk apa namanya, log aja sih, log if batch idx. Nah ini untuk ngelogging gitu ya, ini print train epoch berapa, batch berapa, batchnya gitu ya, batch id-nya ya. Saya sebenarnya udah mulai pusing juga sih ngejelasin. Udah mulai apa yang namanya, udah mulai aus juga. Sebentar, saya minum. Oke lanjut ya. Ini udah gitu ya, ini apa sih namanya, menghitung gitu ya, menghitung kayak per batch. Enggak sih, ini bukan per batch, per epoch ya, per epoch. Jadi ini satu epoch gitu ya, satu epoch, terus dihitung gitu ya, ini diakumulasikan lagi, terus ini menghitung akurasi si modelnya di epoch tersebut, terus baru di input lah si hasilnya gitu ya, hasilnya ke TensorBoard di sini nih, writer training lossnya berapa di epoch berapa, terus training akurasinya berapa di epoch berapa. Ya sudah, ini biasa di return loss apa sih namanya, training lossnya di epoch tersebut berapa, training akurasinya berapa di epoch tersebut berapa. Ya itu untuk yang metode trainingnya, dan ini untuk metode untuk evaluation. Jadi ini tuh cuma forward pass, tidak ada backward back propagation di sini. Jadi cuma input datanya mengalir dari depan ke belakang, ya sudah dapat hasilnya sudah. Kalau yang training, dia itu dari datanya mengalir dari depan ke belakang, terus dapat loss value-nya, terus baru kita dari belakang ke depan untuk mengubah si parameter-parameter yang ada di dalam model tersebut secara otomatis sih. Sudah gitu ya. Nah ini terus baru kita masuk ke loop untuk epoch. Nah ya, loop epochnya di sini. Jadi number of epochnya tadi 10 nggak sih? 10 gitu ya. Kenapa ini tambah 1? Karena di sini range-nya 1. Jadi ini gitu ya, memanggil training function-nya ini menjadi 1 epoch di sini. Terus di setiap epoch juga kita mengevaluasi gitu ya si modelnya menggunakan yang function ini, function evaluate. Terus baru dimasukkan lagi ke TensorBoard-nya, terus membandingkan gitu ya, apakah di apa sih namanya, di epoch ini itu base akurasi atau tidak. Kalau misalkan ini di epoch yang ini, di epoch ini itu modelnya itu punya base akurasi, ya sudah disimpan, parameternya disimpan jadi dalam file base cnnmnis.pth nih. Ya sudah gitu ya, dari 10 kali iterasi gitu ya,
Ya kalau misalkan di setiap epochnya itu ada improvement gitu ya, maka akan disimpan terus. Dan sudah gitu ya. Ini print doang biasa, terus ini writer close. Dan saya nggak mau ini sih, saya nggak mau ngeran ulang gitu ya model ini atau kode ini. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen nyoba sendiri ya sudah, saya kasih linknya. Jadi nah ini ya, ini sudah ada lognya tuh. Ini epoch yang pertama, lossnya dari 2,3 terus jadi lossnya kecil tuh ya 0,0, itu akurasinya tuh jadi 98, langsung tinggi ya akurasinya. Jadi ya memang CNN model ya gunanya ya untuk ini, untuk apa sih namanya, computer vision atau ya kayak object detection, terus ya kayak gitulah ya, memang spesialisasinya. Terus nah epoch kedua jadi lebih akurat 98,86, epoch selanjutnya jadi lebih akurat lagi, sudah sampai epoch selanjutnya yang lebih akurat 9927, 9921, 9935 yang paling akurat di epoch 10. Sudah gitu ya, ini tensor boardnya ya. Itu untuk pembahasan CNN model ya, sampai ke codingannya juga gitu ya. Nah gitu ya. Aduh, sebentar. Sebenarnya ada ini ya, ada arsitektur lain juga gitu ya, yang jadi saya itu membuat apa yang namanya, membuat banyak arsitektur, membuat banyak contoh gitu ya, banyak contoh ML model yang dia tuh objektifnya untuk MNIST dataset. Jadi apa namanya, menebak gitu ya, menebak handwritten digit. Jadi mulai dari CNN, jadi saya juga pakai nyoba LSTM, terus nyoba MLP, nyoba RNN, nyoba SVM. Saya juga nyoba sampai vision transformer gitu ya. Cuman untuk yang ini kita sudahi di CNN saja gitu ya. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen melihat contoh yang lain yang ada di sini gitu ya, nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Dan sedikit ini ya, sedikit saya tampilkan juga sih sebenarnya sih di sini untuk yang vision transformer. Nah di sini gitu ya, jadi saya temukan di sini gitu ya, vision transformer ini performanya hampir tidak ada gitu ya. Bukan tidak ada, performanya sangat jelek gitu ya untuk MNIST dataset. Karena apa ya namanya, terutama dibandingkan dengan CNN gitu ya, terutama dibandingkan dengan CNN, karena ya vision transformer itu kayak dia tuh apa ya namanya, dia tuh transformer model itu butuh dataset yang jauh lebih banyak gitu ya, yang jauh lebih apa ya namanya, jauh lebih beragam. Dan dia tuh memang apa ya namanya, memang peruntukannya ya bukan untuk task-task yang sederhana seperti object detection gitu ya, untuk vision transformer. Tapi ada juga yang membuat transformer model untuk object detection, ada gitu ya. Cuman bukan implementasi sederhana dari vision transformer, itu sudah diubah lagi. Cuman by default ya, untuk object detection CNN model itu lebih bagus daripada vision transformer gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pengen lihat gitu ya, CNN, LSTM, MLP, RNN, SVM, dan VIT ya di sini gitu kan, saya kasih ininya, apa sih namanya, linknya gitu ya ke repository yang ini ya. Untuk video ini sampai di situ saja, sampai di sini saja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.